Gadis itu kembali ke rumah di tengah malam, hanya untuk menemukan seorang pria tampak aneh terbaring di tempat tidur. Gadis itu begitu ketakutan hingga berteriak histeris. Pria itu juga panik. Karena panik, hamparan air itu langsung berubah menjadi beberapa air mancur. Gadis itu berteriak dan berlari keluar kamar meminta bantuan. Keluarga itu bersikap acuh tak acuh. Dia pun menyeret kembali pria yang ingin menyelinap pergi. Lalu aku menyiapkan tempat tidur di ruang tamu untuk dia bermalam sementara. Menunggu sang ibu dengan sabar menghibur putrinya yang ketakutan. Saya mengajaknya untuk mengenal pria aneh ini lagi. Jingse sangat terkejut hingga dia melihat penampilannya dengan jelas. Meski wajah Edward dipenuhi bekas luka, tapi matanya menunjukkan kehangatan yang berbeda. Punggung tangannya digantikan gunting tajam. Bekas luka di wajahku semua berkat guntingnya. Untuk meminta maaf kepada Kim, Edward memotongnya steak. Namun tanpa sengaja benda itu jatuh di pangkuannya. Meskipun dia tidak bermaksud demikian, tapi dia tetap tidak disukai oleh Jin. Tapi yang tidak diketahui semua orang adalah Edward jatuh cinta pada gadis ini pada pandangan pertama. Padahal dia sendiri tidak tahu itu yang namanya cinta. Edward awalnya tinggal di sebelah kota, di dalam kastil di gunung. Bertahun-tahun yang lalu dia hanyalah mesin pemotong sayuran. Suatu hari seorang ilmuwan tiba-tiba mendapat ide, mengubahnya menjadi robot dengan jiwa. Bahkan memupuk rasa senang dan marah yang dimiliki manusia. Kesedihan, kegembiraan, dan emosi lainnya. Namun, tepat ketika para ilmuwan hendak menangkapnya, tiba-tiba jatuh sakit dan jatuh ke tanah. Hilang selamanya. Saat itu, dia tidak mengerti apa itu hidup dan mati. Dia hanya ingin menyentuh pipi ayahnya. Ternyata itu merugikan. Kastil yang suram dan gelap ini jarang dikunjungi orang. Edward tinggal di sini sendirian. Dengan kesepian. Saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu. Kota di kaki gunung menjadi berwarna-warni. Nyonya Pike sebagai penjual kosmetik. Namun berulang kali membentur tembok. Wanita juga melarangnya. Entah sekedar mencobanya secara gratis atau tidak membelinya. Tepat ketika dia khawatir tentang bagaimana meningkatkan kinerjanya. Saya melihat kastil tua di gunung ini melalui kaca spion. Saya pikir keluarga ini pasti kaya. Dia dengan tegas naik gunung. Ketika dia mengumpulkan keberanian untuk berjalan melewati pintu. Tapi saya dikejutkan oleh pemandangan yang hidup di dalam. Di sini, ini adalah dunia dongeng yang sepenuhnya dibuat, tapi berjalan di dalam kastil. Tapi hari menjadi lebih gelap. Mesin dan peralatan di dalamnya ditutupi jaring laba-laba. Meski ada suasana mencekam di mana-mana. Namun dengan profesionalismenya, pergi. Sambil mempromosikan kosmetik yang dijualnya. Sambil mencari pemilik kastil. Ketika kami sampai di loteng dengan lubang besar di dalamnya. Tapapek menemukan dinding yang ditutupi potongan kertas. Ini adalah beberapa surat kabar berita inspiratif. Tepat ketika dia terlihat bingung. Tiba-tiba saya menemukan seseorang sedang duduk di sudut yang gelap. Pagi dengan berani melangkah maju untuk menyapa. Setelah melihat penampilannya dengan jelas, dia sangat ketakutan sehingga dia ingin segera melarikan diri. Tapi Edward yang malang. Tapi aku memintanya untuk tidak pergi. Peggy langsung tergerak oleh matanya yang jernih. Bekas luka di wajahnya membuatnya semakin tertekan. Ketika Peggy mengetahui bahwa dia telah ditinggal sendirian selama bertahun-tahun, kebaikan batin membuatnya merasa kasihan pada Edward. Akhirnya dia memutuskan untuk membawa Edward pulang. Edward masuk ke mobil dan meninggalkan kastil untuk pertama kalinya. Melihat keluar jendela mobil ke kota yang penuh warna. Semuanya begitu hangat dan harmonis. Edward menari dengan gembira. Senyuman akhirnya muncul di wajah bekas lukanya. Segera setelah Anda memasuki rumah, Peggy mulai memperkenalkan keluarganya kepadanya. Putri Peggy, Kim dengan senyum yang indah. Edward langsung terpesona. Saya mengetahui bahwa Jin akan pergi berkemah. Berapa hari yang kamu perlukan untuk pulang? Edward sangat menantikan untuk bertemu dengannya. Peggy mengeluarkan pakaiannya dan memintanya untuk berganti pakaian di kamar Jin. Edward memandang dirinya di cermin. Namun tanpa sengaja diriku tergores lagi. Kasur air berwarna-warni itu tidak sengaja tertusuk olehnya. Hal itu membuatnya semakin gugup dan terburu-buru. Akhirnya dengan bantuan Peggy,
Edward akhirnya memakai baju baru. Terlihat jauh lebih terhormat. Saat makan malam, Edward bertemu suami Peggy dan putra mereka Jack. Namun penampilannya membuatnya semakin terlihat malu, karena terlalu sulit baginya untuk makan dengan tangan gunting. Namun, setelah penjelajahannya yang tak henti-hentinya, dia akhirnya makan pertamanya setelah bertahun-tahun. Malam itu, Paji mengatur Edward di kamar putrinya Jim. Kasur air yang reot. Edward sangat berhati-hati, sehingga dia tidak berani bergerak sepanjang malam. Laki-laki di kota kecil berangkat kerja pada siang hari. Wanita yang tidak ada urusan di hari kerja. Semua orang suka bersenang-senang ketika seseorang melihat Pajem membawa kembali orang aneh. Berita itu menyebar ke seluruh kota dalam sekejap. Mereka semua ingin melihat seperti apa rupa orang aneh itu. Oke, aku akan segera ke sana. Jangan lakukan apapun tanpaku. Oke, sampai jumpa. Ya, segeralah ke sana. Di luar rumah Peggy. Setelah sekelompok orang mendiskusikannya, mereka memutuskan untuk melakukan kunjungan perpisahan ke rumah Peggy. Untuk membuat Edward terlihat tidak terlalu menakutkan, Peggy ingin menggunakan kosmetiknya sendiri, menutupi bekas luka di wajahnya. Tapi kemampuan meriasnya sangat buruk. Sebuah usaha sesaat. Wajah Edward. Letakkan saja lapisan dempul yang tebal di atasnya. Tepat ketika Peggy menerima telepon dari para wanita kota, Edward, yang tidak melakukan apa-apa, datang ke halaman belakang. Menemukan suami Papa Pig tanpa sadar sedang memangkas semak-semak. Ini adalah hal yang mudah bagi Edward. Guntingnya seperti tangan kita. Ini hanya masalah waktu. Dia menebang pohon besar menjadi dinosaurus besar. Lihatlah dia dengan bakat seni yang tinggi. Berikutnya, suami Peggy mulai minum dan menikmati sinar matahari. Hal pemangkasan. Tentu saja itu jatuh ke tangan Edward. Tak lama kemudian, Edward menaruh tanaman hijau itu. Dipangkas, agar terlihat seperti keluarga Peggy beranggotakan 4 orang. Kejadian ini menyebar ke seluruh kota dalam sekejap. Para wanita pun baru saja menemukan alasan untuk berhubungan seks dengan Edward. Mereka menyarankan agar Paichu mengadakan pesta rumah, agar saya bisa memperkenalkan orang berbakat ini kepada semua orang. Meski ada beberapa pihak yang menentang. Katanya Edward adalah iblis dari neraka. Namun, para wanita yang suka menonton keseruan tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Tak bisa menolak, Peggy terpaksa menyetujuinya. Pesta dimulai pukul 5 sore. Setelah mengusir istri-istrinya, Peggy harus pergi ke dapur untuk menyiapkannya dengan cepat. Edward juga datang ke dapur untuk membantu. Untuk pesta berikutnya, dia tampak sedikit gugup. Peggy tidak punya pilihan selain menghiburnya bahwa dia hanya perlu tetap tenang. Semua orang di pesta itu tertarik padanya. Ada yang penasaran. Ada juga orang baik hati yang patah hati atas kejadian yang menimpanya. Entah itu kebaikan mereka atau ejekan mereka. Edward selalu tersenyum dan lembut. Tidak lama kemudian, Maji yang berpakaian cantik datang. Dia dengan ambigu memberi Edward setaguk besar salad. Ia pun mengajaknya pergi ke rumahnya sendirian jika ada kesempatan. Membantu membangun taman. Tidak butuh waktu lama bagi para wanita untuk mendekat. Mereka semua bergegas memberi makan makanannya. Ajak dia untuk membantu di rumah. Untungnya, suami Peppa Pig datang tepat waktu untuk membantunya. Itu mencegahnya dimakan hidup-hidup oleh para wanita ini. Edward tidak pernah mengira dia akan sepopuler itu. Hati yang telah lama sepi perlahan kembali menyala. Edward sedang berbaring di tempat tidur malam itu. Aku tidak bisa tidur memikirkan masa lalu. Saat ini, Putri Peggy. Saya sebenarnya mengakhiri rekaman dengan teman setelah saya lebih awal. Paus yang langsung kembali ke kamar. Tidak memperhatikan Edward di tempat tidur. Kemudian adegan pertama terjadi. Paus itu menyadar ada yang tidak beres dan terus berteriak ketakutan. Edward pun dengan gugup menyodok kasur air ke dalam air mancur. Untuk menenangkan suasana hati Edward yang gugup, suami Paiji menuangkan segelas anggur untuknya. Tapi berbohong bahwa itu jus lemon. Shaggy menceritakan keseluruhan kisahnya kepada putrinya. Dan menyarankan agar dia berkenalan lagi dengan Edward. Edward yang baru saja menghabiskan 2 gelas wine. Setelah melihat kekasih idamanku begitu dekat denganku, saya jatuh ke tanah karena kegembiraan. Agar bisa menjalin hubungan yang baik dengan calon kakak iparku.
Edward juga datang ke kelas bawah tanah Jin. Menjadi tamu istimewa yang mengetahui aksi khusus. Ketika Anda tidak ada hubungannya, Edward akan diundang ke setiap rumah untuk memangkas semak-semak. Pepohonan di setiap rumah memiliki tampilan baru. Karya kecerdikannya yang sempurna ada di mana-mana. Seluruh kota juga memiliki tampilan yang benar-benar baru. Namun, yang paling membuatnya bahagia adalah bisa melihat pacar Jing Jing. Aku bisa melihat cinta di hati Edward. Dia tidak hanya sengaja memanggil polisi di depannya untuk memprovokasi dia. Dia juga akan menertawakan kecanggungannya di depan umum di meja makan. Edward tiba-tiba mendapat dorongan hati hari itu. Dia sangat kesal dengan anjing peliharaan di sebelahnya. Seekor anjing dengan tampilan baru. Pemiliknya langsung menjadi senang. Berita itu menyebar dengan cepat. Ada antrean panjang orang yang datang untuk melihat Edward dengan hewan peliharaannya. Edward yang baik hati tidak pernah mengeluh. Gunakan keterampilan jenius Anda setiap hari. Dia bahkan bertindak sebagai guru tun untuk para wanita. Jalinan ekstasi ini. Orang yang tidak tahu memikirkan apa yang terjadi, meski beberapa di antaranya tampak sulit untuk dijelaskan. Namun kebanyakan orang tidak menyukai layanan gratis. Masih sangat puas. Namun demikian, tidak bisa mendapatkan bantuan apapun dari Jin. Untuk membuat Edward bekerja lebih baik, para istri akan membawanya ke kota dari waktu ke waktu untuk merawat gunting tersebut. Suatu kali dia melihat Jin mengenakan rok pendek di jalan. Berperilaku intim dengan pacar Anda. Dia hanya bisa diam di sana. Dia bisa memangkas pohon menjadi berbagai bentuk. Saya tidak bisa mengubah penampilan saya di Venus. Setelah beberapa saat, Edward benar-benar keluar dari lingkaran kota kecil. Saya bahkan menerima undangan pergi ke stasiun TV untuk wawancara. Ditemani oleh Peggy, Edward datang ke stasiun TV. Semua penggemar wanita yang hadir. Kita semua menyukai orang yang berperilaku baik dan imut ini. Beberapa orang bahkan menjadi penasaran dengan kehidupan cintanya. Saat ditanya, apakah dia punya pacar? Ekspresi Edward langsung menjadi tegang. Dia tidak menjawab. Lihat saja kamera dalam diam. Sekarang, Jin di depan TV juga melihat Edward di TV. Mata mereka langsung bertemu. Dia sepertinya merasakan cinta Edward yang begitu dalam. Saat Edward mendekati mikrofon. Saat kamu ingin menyebut nama kekasihmu. Tiba-tiba terjadi kecelakaan di lokasi kejadian. Gunting itu tidak sengaja menyentuh kawat. Percikan meledak seketika. Edward tersengat listrik di tempat. Dan saat ini, pacar Jin tertawa seperti babi. Dia juga mengatakan bahwa dia harus merekam adegan lucu tadi. Jin sudah keluar dari karakternya. Dia tidak mengerti mengapa pacarnya tertawa. Tapi Jin tidak menyangka. Hal ini membuat pacarnya cemburu. Hari itu Maji menemukan Edward sendirian. Dia menyukai keterampilan Edward dalam memotong rambut. Saya berencana membuka salon rambut bekerja sama dengannya. Sambil menunjukkan pandangan cerahnya untuk masa depan. Sambil diam-diam membawanya ke ruang dalam. Ternyata pemabuk itu tidak tertarik untuk minum. Aku melihatnya mendorong Edward ke kursi. Segera setelah itu, musik ambigu mulai diputar lagi. Lee Edward tidak tahu mengapa dia memainkan musik. Saya tidak tahu mengapa dia melepas pakaiannya. Takut dan lari. Dia kaget menemukan Peggy dan keluarganya di sebuah restoran. Kemudian dia dengan gemetar menceritakan semua yang baru saja terjadi. Dia sesederhana selembar kertas kosong. Tidak tahu apa-apa tentang dunia nyata. Suami Peggy mengira dia ingin memulai bisnisnya sendiri. Jadi saya membawa Edward ke bank untuk menanyakan tentang pinjaman. Saya berencana untuk membiarkan dia membuka toko sendiri. Namun bank tidak dapat menemukan informasi apapun tentang dia. Pada akhirnya, saya harus menolak permohonan pinjaman Edward. Ia juga menyarankan agar ia mengajukan surat keterangan cacat. Dengan cara ini, Anda bisa mendapatkan banyak subsidi setiap bulannya. Manajer keluar dari bank. Pakai terus menghibur Edward. Bekerja keras saja. Selalu ada jalan. Hari ini, ketika Edward kembali ke rumah, dia bertemu Jin yang lupa mengambil kunci. Dia menusukkan gunting ke lubang kunci. Pintu terbuka dalam beberapa detik. Lihat di sini. Pacar Jin tiba-tiba menjadi curiga. Dia ingin menggunakan keahlian Edward. Buka brankas orang tuamu. Kemudian Anda dapat menghasilkan uang untuk dibelanjakan.
Meskipun orang tuaku kaya, tapi dia adalah anak jalanan yang tidak melakukan apapun sepanjang hari. Dia ingin membeli mobil. Orang tua tidak mau membayar sepeser pun. Jadi dia ingin Jin membujuk Edward. Biarkan dia menggunakan gunting untuk membuka brankas orang tuanya. Meski Jin tahu ini tidak adil. Namun dengan kata-kata manis dari pacarnya, akhirnya dia setuju. Saya memanfaatkan liburan orang tua saya malam ini. Pacarnya menipu Edward ke rumahnya. Dia berbohong bahwa keluarganya telah mencuri sesuatu darinya. Biarkan Edward membantu. Saya hanya ingin mendapatkannya kembali. Melihat Jin berjalan di depan, Edward tidak memikirkan apapun lagi tentang hal itu. Dia dengan mudah membuka pintu dengan tangan gunting. Tapi ketika dia membuka pintu kedua, segera setelah saya masuk, alarm berbunyi. Semua pintu keluar di dalam ruangan akan langsung tertutup secara otomatis. Pacar yang dikurung melihat hal-hal terungkap. Segera seret Jin dan lari. Kim ingin kembali dan menyelamatkan Edward. Tapi pacarku takut dimarahi orang tuanya. Jadi dia memaksa Jin Kang masuk ke dalam mobil dan segera pergi. Hanya menyisakan Edward yang ketakutan dan tidak berdaya dari dalam. Aku tidak bisa membuka pintu apapun yang terjadi. Tangannya membuatnya, juga menyakitinya. Tak lama kemudian, sejumlah besar polisi datang dan mengepung tempat itu. Mereka mematikan sistem alarm. Edward keluar. Namun tangannya dikira senjata oleh polisi. Hanya 1 detik sebelum polisi hendak menarik pelatuknya. Untung saja tetangga yang datang tepat waktu menjelaskan dengan jelas. Itu tangannya. Maka Edward ditangkap. Peggy sangat khawatir ketika mendengarnya. Tiba-tiba saya datang ke kantor polisi untuk mengunjungi Edward di Biguan. Dia mengira Edward mencuri uang untuk memulai bisnis. Namun, untuk melindungi Jin agar tidak terlibat, Edward tetap diam. Diam-diam menolak semua tuduhan. Untung divaluasi oleh psikiater. Menemukan tahun-tahun hidup sendirian. Menyebabkan dia kehilangan kemampuan untuk menilai benar dan salah. Jadi kejahatan yang tidak disengaja ini tidak boleh dihukum. Sebelum dia dibebaskan dari penjara, polisi dengan baik hati mengingatkannya bahwa Anda baik hati. Jangan dimanfaatkan lagi. Begitu aku sampai di rumah. Merasa bersalah, Paman Jin menghampiri. Dia sangat menyalahkan dirinya sendiri atas hal ini. Edward hanya berkata enteng bahwa itu tidak masalah. Padahal dia sudah tahu kalau itu adalah rumah pacar Jin. Tapi agar tidak mengecewakan Jin, dia lebih suka mengambil risiko. Jin terkejut saat mengetahui kebenarannya. Baru saat itulah dia mengerti. Edward di depanku tidak bisa disebut manusia. Untuk mencintai begitu dalam. Saat itu, pacar Jin datang. Melihat Jin berjalan menuju pacarnya, hati Edward sangat kesakitan. Dia merobek tirai, potong wallpaper di kedua sisi cermin. Namun, kali ini, untuk melindungi Edward, aku bertengkar hebat dengan pacarku. Malam itu keluarga itu duduk mengelilingi meja makan. Penilaian moral lain dari Edward. Jika Anda mengambil sekotak besar uang di jalan, apa yang akan kamu lakukan? Saya menyimpan uang ini untuk diri saya sendiri. Atau berikan kepada orang yang Anda cintai. Atau memberikannya kepada orang miskin. Atau serahkan ke polisi. Setelah Edward berpikir sejenak, jawab dengan hati-hati, aku akan memberikannya pada kekasihku. Ayahku langsung menggelengkan kepalanya. Menunjukkan salah. Karena orang normal tahu bahwa mereka harus menyerahkannya kepada polisi. Namun, hanya bibir terkejut yang menunjukkan senyuman kekanak-kanakan. Meskipun ayahku tahu, Edward hanyalah anak yang belum berpengalaman. Tetapi jika Anda ingin bertahan hidup di masyarakat ini, hal pertama yang harus dipahami bukanlah baik atau buruk, tapi benar dan salah. Sejak kejadian ini, semua orang menganggapnya sebagai pencuri yang berperilaku buruk. Mereka semua mulai menjauhkan diri dan mewaspadai Edward. Tidak ada lagi yang datang kepadanya untuk memangkas dahan atau menata rambut. Beberapa orang bahkan dengan sengaja menambahkan bahan bakar ke dalam api. Dikatakan bahwa iblis tinggal di tubuh Edward. Dia harusnya lari keluar kota. Bahkan Maggie, yang pada awalnya gagal merayunya, dijebak di mana-mana. Membuat Edward ingin melanggar dirinya sendiri. Alam. Simple Edward tidak mengerti mengapa ini terjadi. Dia menderita rasa sakit yang tidak seharusnya dia tanggung. Agar hal ini dapat ditangani dengan baik,
Peggy memutuskan untuk mengadakan pesta lagi saat Natal. Untuk mendamaikan orang dengan Edward. Orang-orang di kota itu pura-pura setuju. Faktanya, secara diam-diam, mereka semua memutuskan untuk tidak pergi ke pesta. Malam Natal, keluarga Peggy sedang mempersiapkan pesta di malam hari. Setelah Peggy memutuskan untuk menyelesaikan masalah tersebut, semuanya bisa dikembalikan ke keadaan semula. Orang-orang akan sangat mencintai Edward. Tapi Jin tiba-tiba menyadarinya. Sebuah kota yang belum pernah turun salju, sebelumnya mulai mengalami kepingan salju. Dia perlahan keluar dari kamar dan keluar. Ternyata Edward sedang membuat patung es berbentuk bidadari. Dia melambaikan tangan guntingnya. Begitu fokus dan berdedikasi. Karena aku tidak bisa mengatakan apa yang aku pikirkan. Kemudian potong dengan tangan Anda sendiri. Jin menari dengan mabuk di antara butiran salju yang berjatuhan. Waktu sepertinya terhenti pada saat ini. Semua romansa di dunia. Semuanya tetap di mata mereka berdua. Namun, kemunculan pacar Kim secara tiba-tiba. Tapi itu menghancurkan semua keindahan ini. Raungan membuat mereka berdua ketakutan pada saat bersamaan. Gunting Edward tak sengaja melukai tangan Jin. Saya sudah lama merasa tidak puas dengan pacar saya karena mereka berdua begitu dekat. Ambil kesempatan ini untuk membalas. Edward ingin menyakiti Kim ketika dia memfitnahnya. Dan dengan paksa mengusirnya keluar rumah. Jin-de kemudian bertengkar hebat dengan pacarnya. Melewati semua peristiwa baru-baru ini, dia akhirnya melihat pacarnya dengan jelas. Dan langsung putus dengannya. Setelah itu, sang ibu membalut luka di tangan Jin. Keduanya merasa Edward telah kembali ke kastil lagi. Itu belum tentu merupakan hal yang buruk. Namun Edward di sisi lain tidak kembali ke kastil. Dia tidak bisa menahan amarah di hatinya. Dia menghentikan pekerjaannya. Ban bocor di pinggir jalan. Dia duduk di pinggir jalan, merasakan ketidakadilan di dunia. Tanpa diduga, seekor anjing juga datang ke sisinya. Edward berbalik dan mengulurkan gunting itu kepada anjing itu. Untungnya, Edward sudah kembali tenang saat ini. Ia juga pernah merasakan kelembutan dunia. Tapi apa yang dia lakukan tadi? Namun hal itu membuat marah penduduk kota. Mereka memanggil polisi untuk membawa Edward pergi. Menyaksikan mobil polisi perlahan mendekat. Edward tidak punya tempat tujuan. Kembali ke rumah Peg lagi. Saat ini, kedua orang tuanya keluar mencari Edward yang belum kembali. Hanya Jin yang terluka yang ada di rumah. Mereka semua dengan cemas bertanya tentang keselamatan satu sama lain. Saat ini, cahaya hangat memenuhi ruangan. Hal itu pun memenuhi hati keduanya. Mereka saling memandang. Benang merahnya pun perlahan terjalin. Jim bertanya dengan lembut, apakah kamu bisa memelukku erat-erat? Edward mendengarkan. Lalu perlahan rentangkan tangannya. Tapi kemudian dia membiarkannya pergi. Dia takut menyakiti orang yang sangat dia cintai lagi. Jika pelukan menyakitimu. Kalau begitu aku lebih memilih menyerah. Pergi ke jendela. Edward berusaha keras menekan emosi di hatinya. Tanpa diduga, Jin Kuan mendatanginya. Ambil inisiatif untuk memeluknya. Dua orang yang sama-sama kesepian. Baru sekarang saya merasa nyaman. Sisi lain, mantan pacar Kim banyak minum di dalam mobil karena putus cinta. Dia tidak mau kalah dari orang aneh. Jadi dia mengemudikan mobilnya dengan oleng dan langsung menuju rumah Jin. Saudara Jin sedang bersiap untuk menyeberang jalan. Tepat saat mobil hendak menabrak adikku, Edward tiba tepat waktu dan menjegalnya. Anak kecil itu ketakutan sesaat. Edward ingin menenangkannya dengan tangannya. Tapi aku lupa sepasang tangan guntingku. Tanpa sengaja menggaruk wajah anak kecil itu. Tetangga yang mendengar suara itu pun berlarian menghampiri. Salah mengira Edward lah yang menyakiti saudaranya. Saya bergegas maju. Akibatnya, saya tidak sengaja terluka oleh gunting Edward. Orang tua yang terkejut itu bergegas dan membawa pergi adik laki-lakinya. Mereka tidak peduli dengan kebenaran. Saya hanya ingin mempercayai apa yang saya lihat. Apa yang pernah. Pulang. Pulang. Edward berdiri di sana seperti anak kecil yang kebingungan. Sebelum aku bisa menjelaskan semua ini. Namun mantan pacarnya bergegas maju dan mulai membalas dendam. Edward secara tidak sengaja melukai lengannya saat melindungi dirinya sendiri. Kali ini, semua orang mulai menuduh Edward sebagai iblis. Saat ini, mobil polisi juga melaju kencang.
Edward tahu bahayanya akan datang. Mata tertuju pada Paus. Tampaknya sedang menunggu instruksi dari Paus. Semua cinta yang dimiliki Kim untuknya. Semuanya berubah menjadi dua kata, lari. Edward sangat enggan melepaskan orang tercinta di hadapannya. Tapi dia tetap memilih untuk mendengarkan Jin. Polisi mengemudikan mobil polisi perlahan ke belakang. Ikuti Edward. Sampai dia terpaksa kembali ke kastil. Kemudian beberapa suara tembakan mengagetkan Jin. Ternyata itu adalah polisi yang berdiri di depan gerbang kastil. Pistol ditembakkan ke udara. Dia pun menyuruh Edward lari. Tidak pernah kembali. Inilah alasan dan kebaikan seorang polisi. Melainkan semua orang yang ditolong oleh Edward. Tapi mereka semua mengejarnya. Mereka bahkan bertanya kepada polisi, apakah Edward sudah meninggal? Polisi tidak peduli dengan mereka. Berkendara langsung. Saya tidak menyangka mereka akan enggan. Edward harus ditangkap dan dihukum berat. Jin Chao tiba di kastil selangkah lebih awal. Di atap dia menemukan Edward bersembunyi di sudut. Cahaya bulan menyinari pipi pucatnya. Matanya yang tak berdaya dan panik menyayat hati. Kekhawatiran pertama Edward adalah, apakah kakaknya baik-baik saja? Tak disangka mantan pacarku juga mengikutiku saat ini. Saat ini dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia mengangkat senjatanya dan ingin membunuh Edward. Jing melangkah maju untuk menghentikannya tanpa ragu-ragu. Peluru itu mengenai langit-langit tepat di atas kepala Edward. Batu-batu besar langsung berjatuhan dan menimpanya. Mantan pacarnya pertama kali meninju dan menendangnya. Kemudian ambil batang besinya. Pukul dia dengan keras lagi dan lagi. Dia ingin membuat Edward menghilang dengan cara apapun. Edward yang baik hati tidak pernah melawan. Air mani yang tidak tahan itu memberikan tongkat kepada mantan pacarnya dari belakang. Dia mengambil gunting dari lantai. Mengancam asisten mantan pacar. Tak disangka mantan pacarnya tak hanya menamparnya. Dia bahkan mengusirnya. Lihat kekasihmu terluka. Edward tidak tahan. Menggunakan gunting sebagai senjata untuk pertama kalinya. Dan ini juga yang terakhir kalinya. Dia menikam lawannya tanpa ampun. Kemudian dia didorong turun dari lantai paling atas. Dia tidak pernah ingin menyakiti siapapun. Tapi saya diremukkan dan diremukkan oleh dunia luar. Dia ditakdirkan untuk menjadi milik kastil ini saja. Saat itu, semua orang tiba. Saya kebetulan melihat tubuh mantan pacar saya. Edward tahu. Saatnya mengucapkan selamat tinggal. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Jin dengan sangat enggan. Selamat tinggal. Jin tiba-tiba meneteskan air mata. Menciumnya dengan penuh gairah. Aku mencintaimu. Edward yang berhati keras memiliki emosi yang paling lembut. Dia memiliki gunting yang sangat tajam. Tapi itu tidak bisa dibandingkan dengan sengatan sungai-sungai di dunia. Sebelum pergi, saya sebenarnya menemukan sepasang gunting di reruntuhan. Dia mendatangi kerumunan itu dengan gunting. Katanya Edward sudah meninggal. Ini buktinya. Semua orang pernah melihat mayat. Saya meninggalkan kastil dengan keyakinan bahwa itu benar. Edward kembali ke dunianya. Hanya itulah yang bisa Kim lakukan untuknya. Tapi harganya tidak pernah bertemu lagi. Saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu. Seorang wanita tua memandangi malam bersalju. Menatap kosong ke kastil tua di puncak gunung. Cucu kecilnya bertanya dengan rasa ingin tahu kepada nenek. Dari mana datangnya salju? Wanita tua itu menceritakan kepadanya kisah Edward. Cucu perempuan kecil itu bertanya pada nenek, mengapa kamu tidak pergi ke gunung untuk menemuinya? Aku seorang wanita tua sekarang. Aku lebih suka mengingatku seperti itu. Saya dulu. Dia tahu Edward pasti masih hidup. Karena sebelum Edward turun gunung, tidak pernah turun salju di kota ini. Saat ini, di loteng kastil puncak gunung, ada banyak patung es yang terlihat seperti aslinya yang dipajang. Edward melambaikan tangan guntingnya. Kepingan salju putih berjatuhan di langit. Ditaburkan ke kota kecil di kaki gunung. Nama obat menyampaikan cinta yang tak terlukiskan. Nampak sosok paus itu masih menari dengan anggun. Saya telah terjebak di malam indah Tom Snow. Teman sekamar Edward Scissorhands disutradarai oleh Tim Burton. Dibintangi oleh Johnny Depp dan Winona Ryder. Film cinta fantasi dirilis pada tahun 1990. Edward hanya kekurangan sepasang tangan yang hangat.
Tapi meletakkan gunting tidak akan melindunginya. Tapi Anda tidak bisa memeluknya jika Anda punya gunting. Dia bisa memotong dengan indah. Alasan mendapatkan potongan rambut yang bagus. Potong pakaianmu sendiri. Namun dia tetap tidak bisa menghilangkan kesalahpahaman orang lain tentang dirinya. Saya tidak bisa menghilangkan ketidakcocokan dengan seluruh dunia ini. Aku bahkan tidak bisa menghilangkan bentuk mimpiku. Para ilmuwan memberikan kehidupan kepada Edward. Tapi saya tidak memberinya sepasang tangan yang sempurna. Dan pada dia, hal itu tidak cocok. Mungkin itu karena kualitas yang kurang dari kami. Kita masing-masing. Dulunya adalah Edward kecil. Miliki sepasang tangan gunting yang besar. Dia sering kali berada di luar kendali kita. Dia terlalu canggung untuk berjabat tangan. Dia terkadang menyakiti orang lain. Namun dia juga memiliki sepasang tangan gunting ajaib. Dia bisa mengukir bentuk-bentuk terindah di dunia. Sangat bersalju hingga turun salju. Belakangan kami tumbuh dalam rumor. Mengenakan kemeja. Memakai celana. Taruhlah ekspektasi orang lain. Kami berpura-pura menjadi dewasa. Buang tangan gunting Anda. Untuk bertahan hidup, jadilah seperti orang lain. Kami memiliki sepasang tangan asli. Kita menggunakan tangan ini untuk berjabat tangan dengan orang yang tidak kita sukai. Peluk dan mainkan segala macam hal. Trik baru kami. Jangan khawatir. Tidak perlu senyum lemah lembut. Tidak perlu rendah hati dan hati-hati. Tetapi, apakah Anda masih ingat Edward dulu? Tubuh kecilnya yang rapuh. Bekas luka yang tidak sengaja dia garuk pada dirinya sendiri. Alisnya yang tenang. Sikap keras kepalanya yang sederhana merajalela. Dia melakukannya secara spontan. Dia terkadang menyakiti orang lain secara tidak sengaja. Dia sering bingung dan tidak berdaya. Saya tidak tahu hati kita. Apakah masih ada sedikit jejak dirinya sekarang? Oke, film hari ini akan dibagikan di sini. Semua orang dipersilakan untuk menyukai, berkomentar, dan meneruskan. Saya seekor hiu. Saya berharap dapat bertemu dengan Anda lain kali.